Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, Allah SWT memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan yang utama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur. Setiap kita yang hidup di dunia ini pastilah merasakan nikmat umur ini, entah ia panjang atau pendek. Sebenarnya panjang atau pendeknya umur manusia itu relatif. Dalam arti yang sebenarnya bukan masalah panjang dan pendeknya usia yang harus jadi pertanyaan, tetapi sudah dipakai untuk apa saja umur yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, dan tentang ilmunya untuk apa ia pakai, dan tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan kemana ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa ia pakai. Sahabat pendengar yang berbahagia, betapa pentingnya masalah waktu ini, sampai menjadi hal yang ditanyakan di hari kiamat, dan membuat kaki manusia belum akan bergeser sebelum tuntas dari pertanyaan tentang waktu. Maka setiap muslim harus benar-benar memikirkan agar umur yang Allah berikan untuknya menjadi sarana untuk menambah amal ibadahnya, menjadi sarana untuk berbuat baik dan bekal menuju akhiratnya. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan banyak ulama lain yang tidak begitu panjang dalam umurnya, tapi mampu menghasilkan amal dan karya yang memberikan manfaat yang begitu panjang dan bisa dirasakan lintas generasi. Bagaimana bisa seseorang memiliki keberkahan umur seperti itu? Bagaimana bisa seorang memiliki amal yang nilainya melampaui hitungan umurnya? Kesungguhan akan hal ini akan mengantarkan seorang muslim untuk secara disiplin dan ketat dalam menjaga dan mengatur waktunya. Ia tidak akan begitu saja menghabiskan waktu dan tenaga dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ia akan berusaha keras menjadikan setiap waktunya sebagai sarana berbagi kebaikan kepada sesama. Itu sebabnya, sebagaimana disebutkan di awal-awal dari surat Al-Mu'minun misalnya, di antara orang yang akan dijamin masuk surga Firdaus adalah mereka yang menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Atau juga ada hadis yang menyebutkan tentang kebaikan dan kualitas keimanan seseorang, yang itu dicirikan dengan kemampuannya meninggalkan hal yang tidak ada gunanya. Orang yang baik keimanannya akan memenuhi waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang baik dan bermanfaat. Sebaliknya, mereka yang akan masih banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, maka itu petunjuk bahwa keislamannya belum mencapai taraf baik. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya.
Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sedangkan ulama sekelas Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Sebab menyia-nyiakan waktu akan memisahkanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya akan memisahkanmu dari dunia dan penghuninya. Begitu pentingnya nikmat waktu bagi seorang muslim. Sampai Allah bersumpah dalam waktu yang ditunjukkan dalam surat Al-Asr yang tadi saya bacakan pada mukaddimah. Dijelaskan bahwa dalam konteks waktu, semua manusia adalah orang yang rugi. Mengapa? Ya, sebab semakin bertambah waktu dan usia seseorang, sejatinya kesempatan orang untuk beramal itu semakin sedikit. Maka ulang tahun itu sebenarnya tak perlu dirayakan. Jadikan saja sebagai sarana bermuhasabah bahwa dengan makin sedikitnya kesempatan beramal, sudah berapa banyak bekal yang dikumpulkan menuju hari yang abadi. Dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu. Hal itu menjelaskan pentingnya menggunakan waktu. Semua manusia yang tidak menggunakan waktu sebaik mungkin tergolong orang yang merugi. Allah memberikan petunjuk bahwa cara menggunakan waktu yang baik adalah dengan beriman yang diikuti amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka mengatur waktu adalah sebuah keharusan. Tanpa pengaturan waktu dan umur kita akan lewat begitu saja, tanpa makna. Karena itu semakin baik kita mengatur waktu, semakin banyak manfaat kita raih. Sahabat pendengar yang berbahagia, setiap detik dari waktu kita harus dipastikan bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah. Jangan sampai ada yang lewat tanpa makna, apalagi sengaja membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Di antara cara meraih keberkahan waktu bagi seorang muslim adalah dengan mencoba menyiasati dan menghindari hal-hal yang menyebabkan waktu itu terbuang sia-sia. Setiap muslim harus mengevaluasi kegiatannya sehari-hari. Apakah sudah dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat? Atau mungkin malah masih banyak waktu kosong dan waktu luangnya. Saudara-saudara, sahabat pendengar yang berbahagia, hal yang bisa menambah motivasi bagi seorang muslim adalah fakta bahwa waktu yang sudah lewat itu tak akan bisa terulang kembali. Karenanya seorang muslim harus menghindari atau menunda-nunda pekerjaan. Sebab pada hakikatnya setiap satuan waktu itu memiliki kesempatan amalnya sendiri. Begitu seseorang menunda suatu pekerjaan, ia menzalimi waktunya sendiri. Sehingga apa yang seharusnya selesai hari ini, baru selesai esok hari, atau bahkan lusa, atau bahkan pekan depan. Akibatnya ketika ia seharusnya bisa menyelesaikan 10 amal, misalnya akhirnya hanya 1 atau 2 amal yang bisa diselesaikannya. Inilah sebenarnya rahasia dari efektif atau tidaknya hidup seseorang. Dalam bahasa Islaminya disebut dengan berkah atau tidaknya umur seseorang. Jadi, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Itu membuat hidup menjadi tidak berkah dan tidak efektif. Dari Abdullah bin Umar yang berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan kau tunggu waktu pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan kau tunggu waktu sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Sedangkan Imam Hasan al-Basri berkata, ad-dunya salah satu ayam, amal amsu faqad zaba bima fi, amal adan fala'allaka la tudriku, wa amal yauma falaka fa'mal fi. Dunia ini ada 3 hari. Hari kemarin yang sudah berlalu dengan semua yang ada padanya, hari esok
yang bisa jadi kamu tidak menemuinya, dan hari ini, maka beramallah di dalamnya. Sahabat pendengar berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita lakukan. Mari kita berpastabikul khairat untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Nasri minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.